Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 4, muatan pelajaran PPKN, matematika, dan SBDP. Semua warga ini akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu ya. Kerja bakti ini dilakukan agar nantinya saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu yang pertama adalah membersihkan saluran air dan bantaran sungai ya. Kemudian yang kedua adalah menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Dan yang ketiga membersihkan sampah di jalan desa. Nah, setiap warga itu boleh memilih jenis kerja bakti atau gotong royong yang sesuai ya. Ya, kalian bisa lihat gambar ya. Dari kerja bakti yang ada di pinggiran sungai, kemudian yang ada di jalan ya. Dan tentunya mereka melakukan hal yang berbeda ya. Nah, dalam kerja bakti itu ternyata Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti itu ya. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu satunya menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat, kita bisa melihat di gambar Edo sedang mengambil sampah ya, memunguti sampah. Sedangkan Udin memasukkan sampah ke tempat sampah yang telah disiapkan. Nah, tentunya sampah itu harus dibuang pada tempatnya ya. Nah, karena apa? Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, nantinya apabila saat musim hujan, maka bisa berakibat fatal ya, terjadinya banjir. Makanya anak-anak yang soleh dan soleha, ketika ada sampah silakan buang pada tempatnya ya. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ya. Nanti kalau kita membuang sampah di sungai, apabila hujan turun nantinya ya, itu bisa mengakibatkan kebanjiran ya. Nah, tentunya yang ingin Bapak tanyakan adalah, sudahkah ya di daerah kalian ya, di tempat tinggal kalian itu bersatu dalam mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggal kalian untuk kerja bakti ya. Dan tentunya Bapak yakin dan percaya kerja bakti ini atau gotong royong ini sering sekali dilakukan ya di tempat kalian. Dan kalian tentunya harus berpartisipasi ya. Artinya ikut melakukan kerja bakti itu. Nah, kalau kita mengikuti kerja bakti itu ya, itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, ketika kita bersatu walaupun berbeda, tetapi untuk kepentingan bersama ya. Apalagi kita membersihkan daerah tempat tinggal kita. Mudah-mudahan untuk kerja bakti dan gotong royong ini dilakukan di tempat kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran matematika ya. Bagaimana sebelumnya kita menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Dan Bapak yakin ya, ketika kita melakukan penjumlahan berpenyebut sama, maka kalian sudah paham. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengurangkan ya pecahan yang berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja.
Tentunya kalian masih ingat bahwa yang namanya pembilang berada di posisi atas ya. Penyebut yang ada di bawah. Nah, ini dinamakan penyebut. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Sekarang 3/4 artinya 3 bagian ini ya, 3 yang berwarna ini dari 4 bagian ini dikurangi 2/4. Jadi kalau pengurangan yang berpenyebut sama, maka tinggal kalian mengurangi saja. 3 dikurang dengan 2, maka hasilnya 1 ya. Nah, penyebutnya itu tidak usah dikurangkan, penyebutnya tetap. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, penyebutnya sama berarti 1/4. Nah, begitu ya, mudah ya ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh, misalnya ada 5/6 dikurangi 1/6. Tinggal kita kurangi saja. 5 dikurang 1 sama dengan 4, dan penyebutnya karena sama ini kita tetap tulis 6 ya. Jadi 5/6 dikurang 1/6 itu sama dengan 4/6. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Tadi ya. Jadi pembilangnya kita kurang, 5 dikurang 4 ya, sama dengan 1/6. Ya, ini contoh semua ya. 9/15 dikurang 5/15. Kita kurangi 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, penyebutnya sama 15 ya. Nah, begitu juga selanjutnya. Bapak yakin dan percaya bahwa untuk pengurangan dengan berpenyebut sama ini sangat mudah ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan operasi pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, ini Bapak buat soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. 4/5 dikurangi 1/5. Kira-kira berapa? Ayo coba. Kita kurangi dulu pembilangnya. 4 dikurang 1. Berapa 4 dikurang 1? Iya, betul ya. 4 dikurang 1, 3. Ya, kita tulis 3. Kemudian penyebutnya itu tidak usah kita kurangi. Jadi penyebutnya tetap 5. Iya. Oke ya. Nah, nomor 2 sekarang. 3/5 dikurang 2/5. Caranya gimana? Sama. Kita kurangi dulu pembilangnya. 3 dikurang 2, 1. Kita tulis 1. Nah, kemudian penyebutnya tetap kita tulis angka 5 ya, karena penyebutnya sama. Kita tulis 5. Ya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya 3/4 dikurangi 1/4. Kita tinggal kurangi saja. Pembilangnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, penyebutnya tetap ya, 4. Tetap 4. Iya. Nah, mudah kan? Iya. Sampai di sini mungkin kalian udah paham ya. Tapi untuk lebih paham itu Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan di buku tulisnya ya. Tugasnya yaitu halaman 214 sampai dengan 215. Silakan kalian kerjakan ya di buku tulis ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke SBDP ya. Nah, karya dengan bagaimana kita melakukan sebuah karya dengan teknik menempel dan menjahit ya. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi ya. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Ya, bisa kalian nanti gunakan kain panel ya untuk membuat karya.
teknik yang digunakan oleh Ibu Edo ini namanya teknik aplikasi, yaitu teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit ya. Ya. Nah, sekarang Ibu Edo akan mengajari teman-temannya menjahit potongan kain dengan teknik veston. Ya, teknik veston ya, dengan cara menjahit dengan teknik veston. Langkah pertama adalah tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Jadi kalian bisa nanti ambil kain panel ya, silakan membuat hasil karya ya, terserah bentuknya apa, mau ikan begitu ya, mau kotak pensil, nanti kalian bisa buat begitu ya. Nah, caranya gimana? Kita buat dulu polanya mau gambar apa ya, tempelkan 2 potongan bagian kain bentuk sama. Dan cara menjahitnya, perhatikan posisi jarum pada kain ya, tusukkan jarum itu sesuai dengan gambar. Kemudian setelah itu langkah keduanya menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain ya. Kita jahit setelah kalian mendapatkan 2 potongan kain tadi, ditempelkan kemudian baru dijahit dengan cara teknik veston ya. Nah, setelah dijahit ya, langkah ketiganya menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Jadi tempel semua ya. Setelah kalian tempel, nanti bisa jadi hasil karya. Nah, begitu cara melakukan teknik veston ya. Nah, nanti akan Bapak kirim video ya, untuk agar bagaimana teknik menjahit dengan cara teknik veston ini agar lebih paham. Dan Bapak langsung kasih tugas untuk kalian membuat hasil karya ya dengan kain panel. Silakan dibuat, nanti akan Bapak kirimkan contoh dari video bagaimana cara menjahit dengan teknik veston. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini ya, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.